Pemirsa, kita bersama Jakarta Lawyers Club. Diskusi tidak hanya bergengsi, tapi juga sangat ditunggu-tunggu oleh pemirsa setanah air. Banyak peristiwa penting yang terjadi pekan-pekan ini di internasional. Osama bin Laden diumumkan oleh Obama sudah tertembak mati 11 atau 10 tahun setelah WTC ditabrak atau dihancurkan oleh teroris. Pengejaran 10 tahun lebih. Kemudian di Indonesia resah tentang NI betul-betul merebak. Banyak kampus-kampus yang menyatakan siaga terhadap NI, bahkan kepala-kepala daerah. Saya ingin tahu sesungguhnya apa hubungan antara Osama bin Laden dengan teroris, dan kemudian apa hubungannya dengan teroris dengan NII. Dan kemudian apa dasar hukum kalau NII sekarang banyak yang kepingin pemerintah menindak tegas. Untuk intronya saya ingin dari Jenderal Endro Priyono, bekas Kabakin, bekas Direktur BAIS, bekas Pangdam Jaya, menganalisis apa yang terjadi sampai Obama bisa diketemukan oleh Osama sampai diketemukan oleh Obama. Obama udah ketemu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Karni dan Bapak-Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, cerita tentang penemuan exact site dari Osama bin Laden berasal sepengetahuan saya dari KSM, Khalid Sheikh Mohammed, yang ditangkap hidup. Karena itu menangkap hidup seseorang sasaran, dalam hal ini teroris, oleh pihak intelijen, sebisa mungkin hidup. Kalau mati nggak ada artinya buat intelijen. Jadi Khalid Sheikh Mohammed sesudah begitu lama ditahan, sikapnya sudah mulai kooperatif dan memberikan informasi bahwa ajudan dari Osama bin Laden sekarang yang paling dipercaya namanya Abu Ahmad Al-Kuwaiti. Abu Ahmad Al-Kuwaiti ini menjadi sasaran antara dari intelijen Amerika yang harus di-approach atau didekati oleh tahanan Amerika yang paling kooperatif, yang sudah, kalau di kita Nasir Abbasnya lah ya. Saya nggak ada orang. Itu dilepas untuk mencari dan memberikan informasi-informasi tentang suasana atau situasi di yang dia ketahui di garis depannya Al-Qaeda, yaitu Amerika Serikat. Dia mendapat akses itu dari beberapa orang, namanya saya lupa. Jadi beberapa orang, akhirnya dia ketemu dengan Abu Ahmad Al-Kuwaiti itu. Dalam pertemuan itu dia berhasil mendapatkan nomor telepon genggam dari Abu Ahmad. Mulai dari situ telepon itu diikuti gitu. Dan dilihat di layar IT, banyak sekali menuju ke Abbottabad dan ke rumah yang ke rumahnya Osama bin Laden. Paling banyak bukan di situ, tapi di titik cut out. Ada namanya cut out, satu titik untuk memutus hubungan. Jadi itu paling banyak di situ dijadikan simpul, tapi beberapa kali masuk di posisi yang disergap itu, posisi exact site itu.
Kemudian intelijen melaporkan kepada Presiden Obama bahwa kemungkinan exact site atau posisi pasti dari Osama bin Laden itu di Abbottabad, yaitu di Karfak. Berapa ada great reference-nya, kira-kira di situ. Waktu ditanya Presiden berapa persen perkiraan itu nilai kebenarannya, jawabnya 60%. Ya, itu tergantung pada presiden. Dan kebetulan presidennya itu karena dulunya anak menteng Jakarta, tidak ragu-ragu. Oh, dia langsung memutuskan 60% is quite significant. Sergap. Ya, begitu. Jadi karena dia punya pikiran bahwa dulu waktu ada informasi tentang akan diserangnya Twin Towers 11 September, itu informasi sudah masuk tapi dianggap enteng gitu oleh pemerintah Amerika. Dianggap nilainya belum A1 gitu. A1 kan 100 nilainya. Ini 60 oleh Obama, ya sudah disergap. Dan disuruhlah tim yang berangkat, yang ditugaskan itu Angkatan Laut dengan pasukan khususnya yang dibentuk tahun 1980. Namanya Tim 6 dari Navy SEAL Force, ini pasukan khususnya, dibentuk tahun 80 pasca penyanderaan orang-orang diplomat Amerika yang kerja di kedutaan Amerika di Teheran, yaitu waktu zamannya Ayatullah Khomeini berkuasa di Iran. Pasca itu Amerika membentuk tim ini, tim SEAL, tim 6. Ya, tim inilah yang menyelesaikan tugas dalam waktu tidak lebih dari 45 menit. Dan Osama bin Laden diketemukan tewas. Yang perlu menjadi pelajaran untuk kita semua di sini adalah jangan menganggap enteng setiap informasi yang kita dapat gitu. Ini pelajaran untuk intel Indonesia maksudnya. Intel Indonesia dan masyarakat semuanya. Karena persoalan kita nanti kalau nyambung ke NI, pertanyaan Pak Karni ini bukan persoalan intelijen aja, tapi persoalan teritorial juga dan Kamtipmas. Karena itu di sana kelihatannya persoalan persembunyian Osama bin Laden tidak mungkin didobrak oleh teritorial, tapi intelijen yang main. Kenapa? Karena pada waktu Osama bin Laden masih di Afghanistan, dia berlindung di Medan, berlindung di gua-gua, ya. Ketika ada informasi yang masuk ke Al-Qaeda bahwa Amerika akan menggunakan gas dan penyembur api yang bisa masuk ke lorong-lorong gua, dia pun meninggalkan Afghanistan. Dan ada 3 syarat sebetulnya untuk bersembunyi kalau gerakan bawah tanah itu: syarat medan, syarat musuh, dan syarat rakyat. Ya, syarat musuh itu jauh dan tidak punya akses. Syarat rakyat yaitu rakyat harus yang sangat fanatik, yang pro sama Osama bin Laden, dan diketemukanlah tempat itu di Abbottabad. Itu tempat memang waktu Presiden Pervez Musharraf jadi presiden di sana, kebetulan sekali saya dengar langsung dia bicara bahwa itu posisi di sana adalah suatu target buat Pakistan. Dan Pakistan rasanya sesudah turunnya Presiden Musharraf mendapat bantuan $1 miliar tiap tahun dari Amerika Serikat untuk mencari Osama bin Laden. Jadi dengan tertangkapnya Osama bin Laden mati sekarang ini, yang paling sedih adalah Pakistan. Rezekinya duitnya tidak ada lagi. Yeah. Adapun tempatnya memang dekat markas militer. Saya kira dulu waktu kita menghadapi PGRS, Pak Karni dan mungkin kawan-kawan yang satu umur sama kita ke atas, dulu Wong Kicok dan Wong Hon juga sembunyinya kan di belakang dari tangsi militer. Ya, jadi makin dekat ke hidung memang makin nggak kelihatan gitu, makin dekat ke mata makin nggak kelihatan. Itulah ceritanya. Bagaimana dengan ada keraguan publik dunia ya bahwa foto yang disebarkan ternyata montase dan itu foto palsu? Ini memang karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Sering sekali terjadi pada kita di operasi tempur, intelijen juga, teritorial juga, Kamtipmas sama anak-anak di lapangan. Jadi pada tataran praktek itu ingin menyenangkan
tanpa lagi naik dan memerlukan keputusan dari kebijakan atas. Kadang-kadang itu lupa gitu. Orang udah ditembak seperti Leonardo da Costa Alves Rangel dulu yang paling jagonya di Timur Timur. Begitu mati udah sorak-sorak kesenangan itu, lupa motret. Nah, ketika diminta mana fotonya, mana gambar orangnya, nah dia mulai itu cari-cari, kebingungan, takut sama atasan. Biasanya terus bikin-bikin rekayasa. Jadi ada kemungkinan ini karena ulah anak-anak di lapangan. Kemungkinan begitu menurut saya. Karena kalau penyergapannya, urutannya dan kenyataannya itu betul Osama bin Laden. Baik pemirsa, saya kira sangat berguna, tidak sia-sia kita malam ini mendatangkan tamu penting yang pernah bertahun-tahun di dunia intelijen, sehingga urutan-urutan kronologisnya pun sangat meyakinkan. Saya kira kita istirahat sejenak. Pemirsa, ada perbedaan atau konfrontasi pernyataan antara Panji Gumilang dengan orang-orang yang mengaku jadi korban dari NI. Dan tentu saja kita ingin dengar dari korban dulu apa sesungguhnya yang terjadi. Tapi sebelumnya saya masih tersisa satu pertanyaan untuk Jenderal Endro Priyono. Apa hubungan antara Osama bin Laden dengan teroris di Indonesia? Hubungannya hubungan ideologis saat ini. Pada awalnya hubungan itu masih ada hubungan sifatnya disciple, ya, seperti ini yang kita hadapi kan udah 3 generasi. Generasi pertama yang ikut berjihad di Afghanistan, generasi kedua yang dilatih oleh para jihadis Afghanistan, generasi ketiga ya Pepi Darsono ini, Pepi Fernando. Pepe Fernando ini generasi ketiga, ya generasi ketiga ini yang longgar, nggak ada hubungan lagi sama Al-Qaeda. Yang pertama masih ada hubungan yang kental. Masih yang pertama. Ketemu nggak mereka dengan Osama? Itu kan Hambali ya Pak, Hambali. Itu pun kalau ketemu tidak pernah itu ada buktinya, ya seperti waktu Hambali. Katanya Abu Bakar Basir juga ketemu. Itu kata dia. Kita nggak tahu ya, tapi kalau Abu Rusdan juga ngaku ketemu. Ya mungkin saja, tapi kalau dari pelajaran clandestin, kalau orang yang pintar bergerak di bawah tanah, nggak mungkin bisa ketemu orang asing, itu nggak mungkin. Apalagi asing ya, sedangkan orang-orang yang terdekat pun itu harus lewat cut out, seperti cerita tadi. Dan mau ketemu juga untuk apa ketemu? Dan kalau ketemu juga bukan di rumahnya, bukan di dislokasinya, harus keluar, harus ke pernah. Saya dengar cerita, tapi ini bukan intelijen, informasi bahwa Osama bin Laden pernah bertemu seseorang dari Mesir, itu ketemunya di Somalia. Dia nggak mungkin dia terima di rumahnya gitu. Di Islamabad. Ya, tidak mungkin di rumahnya. Ya, dia tidak mungkin di rumahnya yang kemarin dia. Nggak mungkin. Apalagi ketemu orang asing itu sembarangan begitu kan bunuh diri namanya. Apa ada aliran dana menurut Jenderal yang sampai ke Indonesia untuk membiayai teroris? Kalau untuk ledakan yang besar itu seperti yang dilakukan di Bali, bom Bali itu kan itu udah terbukti kan itu lewat Hambali. Tapi setelah itu nggak ada lagi. Kalau bom-bom yang sekarang ini kan itu swadaya aja gitu. Swadaya. Baik, Jenderal, saya mau pindah dulu ke NI. Jadi kita ke bawah sekali. Pak Taufik Hidayat, Anda koordinator solidaritas umat Islam untuk korban aliran sesat atau sikat. Apa ini maksudnya? Jadi perlu diketahui, sejak tahun 93 ketika saya statusnya sebagai mahasiswa UHAMKA ya dulu IKIP Muhammadiyah Jakarta, itu sudah banyak korban ya di kalangan generasi muda mahasiswa. Mungkin kalau saat itu saja sudah diledakkan, sebenarnya nggak perlu harus 15 tahun booming di media. Ini korban 92 maksudnya. 93 itu sudah luar biasa di kampus-kampus.